sangat penting. Oleh karena itu, ketika kita semua, ya seluruh praktisi PAUD yang ada di Indonesia ini, praktisi PAUD yang ada di lingkungan apa Kalimantan Timur ini, kemudian di Kutai terutama Bapak Ibu sekalian, atau di Kutim ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bisa mengoptimalkan khususnya pembelajaran pendidikan anak usia dini. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kenapa pentingnya kita untuk berpihak pada pendidikan anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, saat ini anak-anak yang sedang kita hadapi adalah anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun yang ada saat ini Bapak Ibu sekalian, nanti 2045 saat Indonesia emas, itu mereka akan berusia sekitar 25 tahun sampai 30 tahun. Ketika kita sekarang memberikan stimulasi yang baik, menstimulasi yang benar, memberikan stimulasi yang penuh kasih sayang, memberikan stimulasi yang sesuai dengan developmentally appropriate practice, maka insya Allah nanti di 2045 kita akan memiliki generasi-generasi Indonesia, generasi-generasi Kutai Timur yang betul-betul cerdas otaknya, terampil tangannya, lembut hatinya, dan baik akhlaknya. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itu semua yang 0 sampai 6 tahun ini sangat tergantung kepada Bapak Ibu yang ada di depan dan yang ada di daring ini, yang ada di virtual ini. Apakah kita siap semuanya untuk mengembangkan anak-anak kita, untuk membentuk anak-anak kita, untuk membantu mereka ya supaya mereka optimal dalam proses perkembangannya? Maka kita, Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah ya yang dilakukan oleh negara kita saat ini adalah mengembangkan yang namanya kurikulum merdeka. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kurikulum merdeka itu pertama. Kenapa? Karena selama 3 tahun kita learning loss. Selama 3 tahun praktis Bapak Ibu sekalian, pembelajaran di pendidikan anak usia itu tidak jalan. Kenapa? Karena terjadi yang namanya COVID-19. Pembelajaran anak usia dini itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pemerintah menyiapkan yang namanya pendidikan berkualitas. Pemerintah yang namanya menyiapkan ya yang namanya kurikulum merdeka. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini adalah karena pendidikan anak usia dini ini adalah satu pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanan untuk berkembang, berperan di komunitas. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika guru-guru PAUD siap untuk menstimulasi mereka dengan stimulasi yang penuh kasih sayang, stimulasi yang berpihak pada anak, stimulasi yang betul-betul sesuai dengan perkembangan anak, maka anak-anak insya Allah akan berkembang sesuai dengan apa yang saya harapkan tadi, anak yang cerdas otaknya, terampil tangannya, lembut hatinya, toleran, sehingga dia menjadi anak-anak yang betul-betul bisa dibanggakan oleh orang tuanya, bangsa dan negaranya. Itu di 2045, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang terpenting bagi kita, mengapa perlu kurikulum merdeka? Ya, mengapa kita perlu kurikulum merdeka? Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mesti kurikulum merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, hidup tumbuhnya anak-anak itu, Bapak Ibu sekalian, itu terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kekuatan kodrati yang ada pada anak itu tiada lain ialah segala kekuatan ya dalam hidup batin manusia. Sekali lagi, anak-anak sudah membawa potensinya. Anak-anak sudah membawa yang namanya kodratnya. Anak-anak sudah membawa fitrahnya. Begitu dia terlahir ke dunia ini, dia sudah membawa potensi, dia membawa fitrah, dia sudah membawa yang namanya kekuatan kodratnya. Oleh karena itu, guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah senantiasa harus berusaha bagaimana menebalkan kodrat itu, bagaimana mengembangkan potensi itu, bagaimana mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Maka disinilah ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus berpusat pada anak, kita harus memuliakan anak, kita harus menjunjung tinggi hak anak di sini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mengajar anak-anak itu seumpamanya petani. Kita sebagai guru itu seumpama petani. Petani itu tugasnya adalah untuk menyuburkan tanaman, untuk menyuburkan tanahnya, untuk menjaga tanaman itu agar tidak ada hama,
untuk membuat tanaman itu subur. Maka guru pun demikian. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru tugasnya adalah untuk membimbing anak, menyuburkan kodrat anak, kemudian mengembangkan anak, agar kelak anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak yang betul-betul berakhlak mulia. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kurikulum Merdeka di PAUD, pertama, ya Bapak Ibu sekalian, kurikulum Merdeka di PAUD itu menguatkan kegiatan yang bermakna sebagai proses belajar. Sekali lagi, apalagi dengan sekarang transisi PAUD SD Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus lebih menekankan bahwa di taman kanak-kanak, di pendidikan anak usia dini pada khususnya, kita harus menguatkan kegiatan yang bermakna, kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermakna. Bagaimana kegiatan bermakna itu berlangsung? Tentu harus didukung dengan medianya yang benar, kemudian medianya yang tepat, metodenya yang tepat, sumber belajarnya yang tepat, kemudian pendekatannya yang tepat, kurikulumnya pun yang tepat. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pembelajaran bermakna ini penting. Karena kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sekalian juga menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian apalagi saat ini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kurikulum Merdeka juga bukan hanya menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, tapi Bapak Ibu sekalian yang namanya kurikulum Merdeka di PAUD juga menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam transisi PAUD SD pun disampaikan bahwa literasi dan numerasi itu bukan mengajarkan calistung. Sekali lagi, untuk literasi dan numerasi bukan mengajarkan calistung, tapi boleh kita mengajarkan literasi dan numerasi, tapi dengan cara bermain, dengan pendekatan bermain. Kenapa demikian? David Elkin mengatakan ketika kita mengajarkan calistung dengan cara drilling, ketika kita mengajarkan calistung dengan cara drilling, maka itu akan merusak karakter anak di masa depan. Jika akan merusak otak kanan anak. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka itu kan ada pembelajaran intrakurikuler. Sekali lagi, di dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, di luar kelas ya, yang disiapkan untuk mencapai yang namanya capaian pembelajaran. Pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang diawali dengan pembukaan atau menyambutan anak. Kita menyapa anak, menyambut anak, pembukaan, kegiatan inti, penutup, sampai kita melepas anak. Itulah kegiatan intrakurikuler yang kita lakukan untuk mencapai yang namanya capaian pembelajaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri khas kurikulum di kurikulum Merdeka di PAUD itu adalah adanya pembelajaran intrakurikuler yang ditujukan untuk mencapai yang namanya capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran di PAUD itu adalah fase fondasi, ya, fase fondasi. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di samping ada kurikulum ada pembelajaran intrakurikuler, ya, intrakurikuler yang disiapkan untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP, kemudian ada yang baru di dalam kurikulum Merdeka. Yang baru di dalam kurikulum Merdeka adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kalau kurikulum Merdeka itu adalah disiapkan untuk mencapai capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran atau kita namakan dengan fase fondasi, kemudian ditambah lagi kurikulum Merdeka itu ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu sekalian sengaja disiapkan untuk menguatkan karakter. Sekali lagi bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan produk tujuan utamanya. Bukan produk tujuan utamanya. Tujuan utama dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang 6 dimensi tadi, Bapak Ibu sekalian, yang mulai dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, Bapak Ibu sekalian, kemudian kreatif, berpikir kritis dan mandiri, itu semuanya dicapai melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi karakter ya yang utamanya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum Merdeka itu memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini amat penting Bapak Ibu untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya kurikulum Merdeka itu, ingat, kita punya yang namanya capaian pembelajaran. Di fase fondasi ini, dari capaian pembelajaran itu Bapak Ibu, kita nanti akan dibahas oleh kawan-kawan, kita punya yang namanya 3 elemen.
tiga elemen capaian pembelajaran. Yang pertama nilai-nilai agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua jati diri, dan ketiga adalah dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ini tiga elemen. Nah, dari tiga elemen itu nanti Bapak Ibu juga akan dibahas. Kita punya sub elemen. Nah, jadi misalkan di nilai-nilai agama dan budi pekerti itu kan elemen capaian pembelajaran. Sub elemennya apa? Misalkan sub elemen yang namanya di nilai-nilai agama dan budi pekerti itu ada 4. Sub elemen di jati diri itu ada 4. Sub elemen di Sub elemen di dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, dan seni itu ada 4. Nah, dari sub elemen itulah yang kita bisa mengembangkan yang namanya tujuan pembelajaran. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti tujuan pembelajaran itu kita urutkan sehingga menjadi alur tujuan pembelajaran sesuai dari abstrak ke konkret dan seterusnya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga Bapak Ibu menguatkan kemampuan guru untuk merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan punya yang namanya pertama, kita di sekolah yang pertama harus adanya KOSP. Harus adanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Setiap PAUD, setiap satuan PAUD harus punya KOSP, ya. Pertama, KOSP itu ada apa di dalamnya? Di dalam KOSP itu Bapak Ibu sekalian ada visi. Ya, ada visi, misi, ada karakteristik satuan pendidikan kita. Pertama, karakteristik yang nomor 1, yang pertama karakteristik satuan pendidikan. Di karakteristik satuan pendidikan itu Bapak Ibu mengenal yang namanya ada karakteristik peserta didiknya, kemudian ada karakteristik pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian ada karakteristik lingkungan pendidikannya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visinya apa, misinya apa, tujuannya apa. Yang itu semua berakar daripada karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pengorganisasian pembelajaran Bapak Ibu. Di dalam KOSP itu ada yang namanya pengorganisasian pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran itu seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ya, di dalam pengorganisasian pembelajaran itu ada 3. Ada 2, ada 3 ya, ada 3. Pertama, pembelajaran intrakurikuler ya, yang dikhususkan untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga, kalau mampu kita melakukan yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu di pengorganisasian pembelajaran, gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, pembelajaran intrakurikuler itu yang ada di dalam satuan pembelajaran itu kita urutkan kembali. Ya, kita urutkan kembali. Ada CP-nya di situ di pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada elemen CP yang tadi saya bilang 3 itu, nilai-nilai agama, jati diri, kemudian ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kemudian dari situ ada sub elemen CP, kemudian ada tujuan, ada alur tujuan, kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan atau KKTP atau IKTP. Nah, dari situlah kita Bapak Ibu untuk merancang sebuah assessment atau merancang sebuah pembelajaran. Jadi dengan mengacu kepada CP, dengan mengacu kepada elemen CP, dengan mengacu kepada tujuan Bapak Ibu sekalian dan kepada indikator ketercapaian tujuan pendidikan untuk assessment, maka disitulah kita akan merancang yang namanya rencana pembelajaran. Gitu Bapak Ibu, kita rencana pembelajaran itu begitu dirancang dari situ. Modul ajar, boleh kita menggunakan modul ajar, boleh kita menggunakan RPP, ya, sesuai dengan Permendikbud Ristek ya Bapak Ibu nomor 16 tahun 2022 bahwa perencanaan pembelajaran di PAUD itu Bapak di sekolah itu bisa 2, 1 modul ajar, yang kedua RPP. Itu Bapak Ibu, dan sejelek-jeleknya atau bukan sejelek-jeleknya, seminim-minimnya, seringkas-ringkasnya RPP ya, RPPH maupun RPPM itu adalah ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada assessment. Itu Bapak Ibu. Dan seminim-minimnya modul ajar itu adalah ada tujuan Bapak Ibu sekalian, kemudian ada assessment awal, kemudian ada langkah-langkah, ada assessment akhir, kemudian ada media pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sedikit berkenaan dengan kurikulum Merdeka di PAUD. Nah, itu jadi perencanaan pembelajaran, kemudian lahirlah dan assessment modul ajar dan RPP gitu ya. Dari situ kita sudah paham gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini kalau kita lihat ringkasan karakteristik kurikulum Merdeka pada PAUD ya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Di sini Bapak Ibu di tahun pertama memang dulu ya, kalau dulu di awal-awal tahun 2020-an ya Bapak Ibu, bahwa yang
implementasi kurikulum PAUD itu hanya di kelas B saja, di TKB saja, atau di usia 5-6 tahun. Itu dulu, tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, kemudian acuan pembelajaran, ya acuan pembelajaran dan asesmen sekali lagi, acuan pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran di PAUD atau diimplement di dalam kurikulum Merdeka, acuan pembelajarannya adalah capaian pembelajaran (CP). Nah, kalau di kurikulum 2013 dulu Bapak Ibu kita mengenal yang namanya KI, kompetensi inti, dan kemudian kita mengenal yang namanya KD, kompetensi dasar. Kita mengenal yang namanya KI itu ada 4, ya, ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kita mengenal yang namanya KD, masing-masing KD sikap spiritual ada 2, KD sosial itu ada 14, KD pengetahuan dan keterampilan masing-masing 15. Sehingga dari dalam kurikulum 2013 itu di PAUD itu ada 46 jumlahnya. Dan sekarang Bapak Ibu itu sudah tidak ada lagi karena sekarang dikenal dengan namanya capaian pembelajaran. Jadi sekali lagi, acuan pembelajaran dan asesmen saat ini adalah capaian pembelajaran, bukan STPPA. Sekali lagi, ya, bukan STPPA. STPPA merupakan acuan penyelenggaraan layanan PAUD. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan capaian pembelajaran, sekali lagi, capaian pembelajaran itu sudah merepresentasikan daripada STPPA. Itu sekali lagi ya. Jadi tuh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, intisari dari kegiatan pembelajaran di PAUD adalah merdeka belajar, merdeka bermain, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan kalau di PAUD itu. Ya, ketika misalkan kita di bulan Juli ini, kita kan di bulan Juli ini kita 2 minggu nih melaksanakan yang namanya MPLS, atau dua minggu ini kita melaksanakan yang namanya program transisi PAUD SD. Nah, di minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Juli. Misalkan kita minggu ke-1, ke-2, kita masuk ke kegiatan intrakurikuler. Kemudian nanti minggu ke-3 dan ke-4 dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, karena masing-masing dari kedua ini berbeda yang ingin dicapainya. Kalau pembelajaran intrakurikuler adalah untuk mencapai capaian pembelajaran fase fondasi, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu sekalian sengaja disiapkan untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Struktur kurikulum Merdeka terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila. Sekali lagi, struktur kurikulum Merdeka di pendidikan anak usia dini itu mencakup 1, pembelajaran intrakurikuler, yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kalau ada, silakan berkenaan dengan ekstrakurikuler. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mengenal bersama bahwa Bapak Ibu juga bisa melihat di sini, nanti juga mungkin disampaikan oleh teman-teman kita semuanya, bahwa dasar hukum pembelajaran ini di dalam kurikulum Merdeka itu ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, standar kompetensi lulusan pendidikan anak usia dini, jenjang dasar dan seterusnya. Ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, standar isi pada pendidikan anak usia dini. Kemendikbudristek nomor Kepmendikbudristek nomor 262 ya tahun 2022, ini pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian ada keputusan Kepala BSKP 033. Nah, ini adalah capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita perlihatkan di mana kita akan melihat capaian pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keputusan BSKP nomor 009. Ini adalah berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Ada dimensinya, ada elemennya, ada subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya. Struktur kurikulumnya. Sekali lagi, kita kembali kepada struktur kurikulum di PAUD. Ini Bapak Ibu, ada pembelajaran intrakurikuler yang saya sampaikan tadi. Pembelajaran intrakurikuler, nah sekali lagi, pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran. Ingat, Bapak Ibu sekalian, tadi kita masih ingat di pengorganisasian pembelajaran, bahwa dari capaian pembelajaran, kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa capaian pembelajaran itu Bapak Ibu memiliki yang namanya elemen capaian pembelajaran. Nilai-nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, kemudian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, dari situ masing-masing itu memiliki yang namanya elemen capaian sub-elemen. Dari sub-elemen itu kita turunkan menjadi tujuan, dari tujuan itu kita turunkan lagi Bapak Ibu sekalian ada kriteria ketercapaian tujuan,
Ya, kemudian dari tujuan itu kita buat yang namanya rencana pembelajaran, baik itu RPP maupun modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelajarannya pembelajaran yang kita lakukan ya di dalam kegiatan intrakurikuler itu dari mulai kita menyapa anak. Pagi-pagi kita menyapa anak, kemudian kita bersama-sama masuk ke kelas, melakukan kegiatan pembukaan, berbincang-bincang dengan anak di situ. Kemudian kita lakukan kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup, kemudian melepas anak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian adalah kegiatan intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu ya, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini alokasi waktu untuk setiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus sama. Ya, satu proyek dapat dilakukan dengan durasi waktu yang lebih panjang ataupun 2 minggu misalkan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita melakukannya 2 minggu. Misalkan minggu ketiga dan keempat bulan Agustus ya dengan temanya Aku Cinta Indonesia misalkan. Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu dikenal dengan tema. Ya, pertama ada Aku Cinta Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada Aku Sayang Bumi, Kita Semua Bersaudara, kemudian Kreativitasku dan Imajinasiku. Jadi itu tema-tema yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu apakah topik-topik masih ada, tema-tema masih ada di intrakurikuler? Masih Bapak Ibu sekalian. Nanti di pengorganisasian pembelajaran ya, itu Bapak Ibu bisa mewujudkan ya, bisa memasukkan topik-topik dan subtopik. Misalkan Bapak Ibu sekalian di minggu ke-1 ke-2 bulan Agustus ya, itu topiknya adalah sekolahku misalkan, atau teman baruku misalkan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan, bisa kita masukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini struktur kurikulum PAUD gitu ya, struktur kurikulum PAUD. Nah, di dalam struktur kurikulum PAUD Bapak Ibu, di dalam struktur kurikulum PAUD kita bisa mengetahui bersama Bapak Ibu, di dalam struktur kurikulum PAUD bisa kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Ya. Pertama, struktur kurikulum untuk pendidikan anak usia dini, sekali lagi, ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, ya, saya ulang kembali. Struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler di PAUD. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan pembelajaran intrakurikuler di pendidikan anak usia dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Ingat, ya, capaian pembelajaran fase fondasi. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Ya, kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata. Jadi salah satunya Bapak Ibu sekalian bahwa pembelajaran intrakurikuler dalam kurikulum merdeka itu harus kontekstual. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekarang misalkan bernyanyi kepada anak-anak, ya jangan lupa anak-anak itu pasti ada rasa ingin tahu, curiosity. Anak-anak pasti dia akan bertanya kepada bu guru. Ya, kalau dia tidak paham, tidak kontekstual ngajarnya. Misalkan contoh, ketika ibu guru misalkan dia mengajar, ya, bu guru tuh mengajar, dia bernyanyi, ya, misalkan burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang guru TK, guru PAUD dia mengajar seperti itu, bernyanyi seperti itu di depan anak-anak, pasti ada anak yang protes di era abad modern saat ini. Bu guru, mohon maaf, nenek saya di rumah giginya masih utuh. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada anak yang protes seperti itu? Makanya guru harus kontekstual. Zaman sekarang kan tidak semuanya nenek-nenek itu giginya tinggal 2. Bapak Ibu sekalian, ini guru harus kreatif di situ. Ya. Jadi misalkan bisa saja seperti ini. Nenek sudah tua, giginya masih utuh. Nah, kalau terlanjur kita misalkan, aduh, gimana kalau ada anak yang protes, bu guru, nenek saya di rumah giginya masih utuh, misalkan. Gimana dah coba Bapak Ibu? Maka jawabannya adalah, ya, jawabannya apa? Maka jawabannya adalah anak-anak, ya, anak-anak
bahwa dulu itu memang nenek-nenek jarang gosok gigi, sehingga nenek-nenek zaman dulu itu giginya tinggal 2 karena jarang gosok gigi. Makanya kalau anak-anak sekarang giginya pingin kuat, pingin utuh, pingin sehat, anak-anak harus rajin gosok gigi. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk ngeles ya, untuk ngeles saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi memang harus kontekstual. Harus kontekstual Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengajar kepada anak-anak itu harus kontekstual. Jangan ketika kita warna sekarang, ibu gurunya sudah warna-warni, kerudungnya sudah pakai kerudung yang pink, kerudung yang ungu, kerudung yang macam-macam. Tapi kalau nyanyinya kepada anak-anak masih balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor, misalkan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita ngajarnya seperti itu Bapak Ibu, yang disampaikan kepada anak-anak hanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Sementara ya anak-anak itu sudah mengenal yang namanya mejiku hibini, wah segala macam. Nah oleh karena itu sekali lagi guru harus hati-hati dan harus kontekstual ketika mengajar kepada anak-anak. Ya, jadi artinya apa? Kreatif di sini. Jadi kita mencari nyanyiannya gimana yang kreatif, kemudian cari media pembelajaran yang kreatif. Kan kita mengenal yang namanya sekarang, apalagi dasar-dasar literasi, sains, ya, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Kita itu mengenal Bapak Ibu sekalian. Ingat bahwa elemen capaian pembelajaran yang ketiga itu ada dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Dan itu adalah STEM Bapak Ibu. Jadi sekarang bagaimana pembelajaran STEM di PAUD khususnya kurikulum Merdeka? Ini yang harus dipahami betul. Ya, bahwa dasar-dasar literasi, ada literasinya. Kemudian di situ ada teknologinya, ada matematika, ada sainsnya, ada seninya dalam proses pembelajaran. Bagaimana itu semua bisa kita elaborasi dalam Merdeka Bermain dalam proses pembelajaran yang namanya di sekolah, di TK kita, di PAUD kita. Misalkan Bapak Ibu sekalian nih, ketika kita melakukan pembelajaran intrakurikuler dalam kurikulum Merdeka, pagi-pagi misalkan nih Bapak Ibu bercerita, anak-anak, selamat pagi anak-anak, misalkan, pagi hari yang cerah ini Bu Guru akan bercerita. Ya, di suatu pagi hari yang cerah, itu ya, ada seekor ibu harimau. Yang biasanya anak-anak, ibu harimau itu dia cerah ceria setiap paginya, berlari ke sana, berlari ke sini. Konon anak-anak, pagi hari ini ibu harimau itu tertunduk lesu dan sedih. Kira-kira apa ya anak-anak penyebabnya? Nah, kita tanya kepada anak-anak, kira-kira anak-anak apa penyebabnya ibu harimau tertunduk lesu? Maka curiosity anak, rasa ingin tahu anak, di situ akan muncul. Bu guru, bu harimaunya dia lapar, bu guru. Bu guru, bu harimaunya nggak punya rumah. Bu guru, bu harimaunya sedih, anaknya nggak ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah jawaban anak-anak. Nah, ketika dari situ Bapak Ibu sekalian, oke anak-anak, kalau ibu harimau itu ternyata sedih nggak punya rumah, bagaimana kalau kita hari ini membuat rumah harimau? Oke, kita gambar dulu ya rumah harimau. Seni masuk, seni rupa masuk. Ayo kita gambar rumah harimau. Jangan menginterpretasi anak. Tapi yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka, provokasi dan impetisi. Sekali lagi, provokasi dan impitasi. Bagaimana kita memprovokasi anak, bagaimana kita mengimpitasi anak, sehingga anak mau belajar dengan kita. Akhirnya anak menggambar rumah harimau versi dia. Kemudian setelah itu, oke anak-anak, sekarang silakan cari luspat-luspatnya. Cari medianya. Kita ingat luspat kan? Ada 7 lepasan, ada 7 luspat. Nah, bagaimana luspat-luspatnya? Anak-anak suruh mencari luspat-luspatnya untuk membangun rumah harimau tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dari mulai literasinya tadi, kemudian sampai ke proyeknya, akhirnya anak membuat yang namanya rumah harimau proyeknya gitu. Jadi itu salah satu proses pembelajaran sekelintir pembelajaran dalam intrakurikuler yang memang di situ melibatkan sains, teknologi, rekayasa dan seni yang dipadu dengan literasi. Ceritanya sepenggal cerita tadi adalah literasi. Kemudian tadi matematiknya, anak sudah mengukur luspat-luspat yang ada, menghitung luspat-luspat yang ada, sainsnya seperti apa. Kemudian seninya anak menggambar di situ. Teknologi
teknologinya apa, bagaimana dia membangun rumah-rumah daripada rumah harimau tadi. Nah, ini proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sekalian. Dasar-dasar nilai agamanya bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Mengajak anak untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian jati dirinya, di dalam jati diri itu ada penguatan fisik, ada sosial emosional, gitu ya, ada emosi anak, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini penting. Sekarang bukan lagi kita berbicara Bapak Ibu berkenaan dengan apa itu pembelajaran intrakurikuler, tapi bagaimana teman-teman guru PAUD ini bisa mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Ya, di kelasnya masing-masing berkenaan dengan pembelajaran intrakurikuler ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, nanti KOSP ini akan disampaikan oleh Ibu Dia. KOSP di situ bahwa ada Bapak Ibu sekalian bagaimana KOSP itu ada karakteristik peserta sekolah lingkungan pendidikannya, karakteristik satuan pendidikannya, karakteristik peserta didiknya, karakteristik pendidik dan tenaga kependidikannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari karakteristik itu diturunkan kepada visi dan misi sekolah serta tujuan. Jadi harus nyambung antara karakteristik sekolah, karakteristik anak dengan tujuan, visi, misi dan tujuan yang ada di sekolah itu, gitu ya. Kemudian masuklah ke pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran, Bapak Ibu, di situ ada tujuan. Ada capaian pembelajaran, ada tujuan yang digabung dengan karakteristik. Kenapa? Karena dalam menyusun tujuan pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan karakteristik kebutuhan peserta didik, gitu dalam menyusun tujuan pendidikan. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Proses kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Nah, jadi Bapak Ibu setelah kita tadi melakukan satu proses pembelajaran, sekali lagi bahwa dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu harus mencakup 3 hal. Ada nilai-nilai agama dan budi pekertinya, kemudian ada jati dirinya, dan kemudian ada yang di dalamnya adalah dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ingat Bapak Ibu sekalian, itu Bapak kalau bertanya nih metodenya apa, pendekatannya apa, masih boleh nggak menggunakan pendekatan saintifik? Boleh nggak menggunakan pendekatan saintifik? Boleh Bapak Ibu. Ya, pendekatan tematik, ya memang tematik. Karena kita menggunakan topik dan tema di PAUD itu. Ya gitu ya. Kalau misalkan ada ibu pengawas, ya Bapak Ibu sekalian, misalkan di sini ada ibu ketua IGTK misalkan. Atau misalkan Bapak Kasih PAUD lewat, atau ibu pengawas lewat ke sekolah. Ya, kalau bapak-bapak itu misalkan, biasanya kan kalau guru-gurunya sudah mampu mengembangkan pembelajarannya, ya, mengembangkan pembelajaran di kelasnya, itu pengawasnya akan enak melihat gitu ya. Ibu ketua IGTKI-nya juga, Bapak Kasihnya juga akan senang ketika melihat itu. Maka Pak Kasihnya itu kan bersenandung gitu ya. Kalau kata teman-teman di sini ya, kalau ada teman-teman kata Ibu ketua IGTK itu pasti bilangnya begini. Kata Ibu ketua IGTK itu kan ketika lewat sekolahnya itu, tak sengaja lewat depan TK-mu, ku mendengar kurikulum baru, ditandai pembelajaran terpadu, hati bertanya pendekatannya apa. Coba apa Bu Diah pendekatannya? Saintifik nama pendekatannya, dan tematik proses pembelajarannya yang membuat anak menjadi aktif sehingga kelas menjadi atraktif. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan pendekatan saintifik di situ. Pendekatan saintifik boleh digunakan dan itu harus Bapak Ibu sekalian ya, harus kita gunakan. Pendekatan-pendekatan yang lainnya pun kita gunakan. Itu dalam pembelajaran intrakurikuler ya, dan didukung dengan bernyanyi dan sebagainya. Kemudian boleh Bapak Ibu saya bercerita tadi kan literasi tadi untuk digabungkan dengan STEM itu seperti apa dan medianya LUSPAT itu seperti apa. Ini pembelajaran STEM dan LUSPAT ini adalah di dalam pembelajaran intrakurikuler Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ingat ada 4 tema yang harus diusung. Ada 4 tema yang harus diusung dalam penguatan profil pelajar Pancasila di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam struktur kurikulum PAUD di di kurikulum Merdeka ini ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sekalian, misalkan di situ. Penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan dalam konteks tradisi lokal, Hari Besar Nasional. Makanya saya katakan, kalau Bapak Ibu nanti misalkan di minggu ketiga dan keempat bulan Agustus, boleh kita temanya misalkan proyeknya Aku Cinta Indonesia.
Kemudian di bulan April semester kedua, boleh kita misalkan mengadakan sayang bumi. Itu misalkan di hari bumi ya, di hari bumi itu di sekitar bulan April. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, alokasi waktu di PAUD, Bapak Ibu nih, alokasi waktu di PAUD usia 4 sampai 6 tahun, Bapak Ibu sekalian, itu sebaiknya tidak kurang dari 900 menit. Sekali lagi, bahwa untuk di PAUD itu tidak kurang dari 900 menit per minggu. Nah, kalau untuk 3-4 tahun itu adalah 360 menit. Pak, ini belum termasuk ekstrakurikuler. Bagi teman-teman yang memiliki ekstrakurikuler, silakan ditambahkan. Bisa sampai 1020 menit. Misalkan, jadi ekstrakurikuler ada 2, masing-masing 1 jam, maka di situ per minggu itu akan teralokasi 900 atau 1020 menit. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah struktur kurikulum di PAUD. Kemudian, kalau ada muatan lokal, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian menambah. Kalau ada yang misalkan kebijakan pemerintah daerah memasukkan muatan lokal, silahkan. Ya, satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan. Ya, minimal misalkan 3 pilihan. Mengintegrasikan terhadap muatan yang ada, memasukkan dalam tema proyek profil penguatan pelajar Pancasila dan berdiri sendiri. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada atau dalam misalkan kalau di taman kanak-kanak itu bisa, atau di PAUD bisa masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini, kurikulum merdeka. Sekali lagi, kurikulum merdeka menguatkan kembali pentingnya bermain dan bermakna. Sekali yang saya sampaikan tadi, pembelajarannya seperti apa dari mulai pembukaannya, kemudian Ibu mengajak bercerita bagaimana membuat kelompok, dan ingat Bapak Ibu sekalian, apakah di sini misalkan sentra boleh digunakan? Boleh. Bapak Ibu menggunakan sentra, silakan. Ya, Bapak Ibu menggunakan sentra, silakan. Tetapi ini perlu arif kita dalam melakukannya. Ini perlu keterangan tersendiri bagaimana sentra, implementasi sentra dalam kurikulum. Kemudian kelas area yang menggunakan model area, silakan. Yang menggunakan model kelompok, silakan digunakan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kurikulum PAUD itu menguatkan kembali pentingnya bermain bermakna. Ya, kegiatan berbasis buku bacaan. Jadi sekarang Bapak Ibu boleh ada pembelajaran berbasis buku bacaan. Ya, ini ada sebagai strategi untuk penguatan literasi dan karakter anak gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jam belajar, ingat saya simpulkan, kurikulum merdeka itu jam belajarnya minimal 900 menit per minggu atau 900 atau 180 menit ya per hari untuk yang 5 hari. Sekali lagi, untuk waktunya jam belajar minimal 900 menit. Kemudian struktur kegiatan pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, ada 3 elemen dalam capaian pembelajaran. Pertama ada nilai-nilai agama dan budi pekerti, kemudian ada jati diri, kemudian ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang untuk dilakukan untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ingat, dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Kemudian yang kelima adalah kreatif. Dan yang keenam adalah mandiri. Ini yang akan dicapai dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan penguatan profil pelajar Pancasila itu menggunakan 4 tema yang sudah disediakan pemerintah. Boleh kita menggunakan aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasiku dan kreativitasku. Silakan Bapak Ibu mengacu ke situ, ya, ke tema besar itu. Tapi temanya boleh Bapak Ibu bebas, tema apapun silakan, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk di TK 1-2 proyek dalam 1 tahun. 1 semester sekali lah minimal ya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, Bapak Ibu sekalian, penetapan tujuan pembelajaran. Nah, untuk dapat mencapai CP, capaian pembelajaran, ya satuan memiliki kemerdekaan untuk memilih metode. Metodenya mau metode bercerita, kemudian metode bernyanyi, Bapak Ibu sekalian. Tapi kata saya tadi, hati-hati dalam bernyanyi. Ya, hati-hati dalam bernyanyi. Karena kadang-kala ada yang protes nih, Bu Ketua ya. Pak Kasih ada yang protes nih dalam bernyanyi itu, kadang-kala gurunya kan tetap itu juga. Ini ada tetangga saya ya, ibu-ibu katanya, ibu guru TK itu kalau nyanyi 2 mata saya. Sekarang katanya anak saya kalau nyanyinya masih 2 mata saya. Cucu saya masuk ke situ nyanyinya masih 2 mata saya gitu Bapak Ibu. Nah, disitulah maka dituntut guru-guru itu untuk inspiratif, dan guru-guru TK, guru-guru PAUD itu untuk inspiratif, dituntut guru-guru PAUD itu untuk kreatif gitu ya dalam menyiapkan metode pembelajaran di sini.
Sehingga betul-betul memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Misalkan dalam bercerita, gitu Bapak Ibu sekalian, silakan carilah cerita berbasis buku, bisa berbasis buku sambil membawa buku pelajaran dan sebagainya. Strategi penguatan literasi, Bapak Ibu. Strategi penguatan literasi di sini dan numerasi ya melalui kegiatan bermain yang bermakna, ya. Kegiatan bermain yang bermakna. Jadi bukan hanya sekedar main, tapi bagaimana main itu bisa bermakna. Seperti yang tadi saya katakan, yang saya sampaikan tadi sebuah contoh dalam proses pembelajaran, misalkan kita dengan bercerita dulu ibu harimau, kemudian setelah itu anak sesuai dengan kehendaknya sendiri kan tadi anak bu guru ibu harimaunya sedih karena nggak punya rumah. Oh, gimana kalau anak-anak kalau sekarang kita bersama-sama untuk menulis atau menggambar rumah harimau. Nah, ini kan kemudian setelah digambar oleh anak-anak, gimana anak-anak kalau kita buat sekarang rumah harimau. Nah, itu kan anak-anak nanti akan mencari luspat-luspatnya, akan mencari sumber-sumber belajar media-medianya. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi dia akan mengeksplorasi lingkungan sekitar, dia akan nyari-nyari apa yang bisa dijadikan bahan untuk rumah harimau. Kemudian menggunakan buku bacaan di situ Bapak Ibu sekalian seperti yang cerita tadi ya, yang harimau tadi Bapak Ibu sekalian, kemudian menggunakan buku-buku bacaan ya, di situ ingat Bapak Ibu anak-anak diajarkan untuk kemampuan menyimak ya, bahwa di dalam kita proses pembelajaran itu, di dalam tujuan pembelajaran itu, ingat dalam menyusun tujuan nanti Bapak Ibu ingat ada 4C yang harus kita kembangkan. Dalam kurikulum Merdeka itu ada 4C dalam menyusun tujuan itu. Ya, dalam menyusun tujuan pembelajaran nanti yang kita turunkan dari CP, capaian pembelajaran, ya kemudian kita turunkan ke 3 elemen capaian pembelajaran, kemudian sub elemen, kemudian kita turunkan di situ Bapak Ibu sekalian ada 4C ya, yang harus kita turunkan. Pertama Bapak Ibu, kemampuan apa? Kemampuan critical thinking, berpikir kritis. Kemudian yang kedua, berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Kemudian yang keempat, bagi anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu Bapak Ibu, 4C jangan lupa. Ya, dalam menyusun tujuan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi belajar bermakna. Nah, Bapak Ibu ketika kita di sini bisa dilihat bermain bermakna, membangun pemahaman terhadap melalui kegiatan eksploratif dan kolaboratif. Bapak Ibu sekalian, ini ada luspat-luspat di sini. Ini Bapak Ibu bisa melihat ada luspat-luspat gitu ya. Ada anak yang menggambar tadi dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada yang menggambar di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada yang dia membuat dengan puzzle dan sebagainya gitu, yang membuat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini buku. Ini kan dia anak bermain ini belajar berbasis buku yang sini. Yang bawah ini adalah bermain bermakna, yang atas itu Bapak Ibu dengan pengalaman yang menyenangkan. Kalau yang di bawah ini buku sarana belajar bermain untuk mengembangkan pondasi literasi karakter anak. Sini Bapak Ibu sekalian ya. Pengalaman anak dengan buku akan menjadi pondasi. Makanya ada pembelajaran berbasis buku. Ya, PAUD perlu memberi pengalaman yang membuat Bapak Ibu sekalian membuat anak senang dan terbiasa dengan buku sebagai teman belajar dan bermain. Jangan menekankan baca tulis sebagai keterampilan mekanik, ya keterampilan tulis akan berkembang sebagai dampak dari pengalaman literasi. Jadi kita harus memberikan pengalaman literasi, pengalaman bermakna dalam literasi. Ya, anak-anak diajak untuk mengeksplorasi buku yang bisa menjadi aktivitas untuk menumbuhkan nilai-nilai moral, imajinasi, empati, nalar, kreativitas dan berbagai karakter. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, maka kita di sini penting Bapak Ibu untuk perlu saya sampaikan di sini supaya kita bisa mengembangkan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, maka kita harus familiar. Kita harus familiar Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan kita harus familiar berkenaan dengan ini Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi segala sesuatu ya yang harus kita lakukan sekarang ini, kita di Kutai Timur ini ya Bapak Ibu sekalian ya, di Kabupaten Kutai Timur ini apa yang harus kita siapkan, atau di sekolah kita itu kita ingin menjadi sekolah seperti apa? Ya, sekolah kita ini akan menjadi sekolah apa ya?
Bapak Ibu sekalian, di sini misalnya contoh, bentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi teman-teman itu ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan ketika kita mau membuat, ya. Kita ada 3 pilihan. Di Kabupaten Kutai Timur ini mau seperti apa? Boleh kita mengambil yang namanya mandiri belajar. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nanti di tahun ajaran sekarang ini ya 2023-2024 ini apakah kita akan mandiri belajar? Menerapkan beberapa bagian prinsip kurikulum merdeka. Tadi pembelajarannya seperti apa, kontekstual. Kemudian misalkan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, boleh ya. Profil pelajar Pancasila diterapkan dulu gitu ya. Ini kalau kita mandiri belajar. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka ya tanpa mengganti kurikulum yang ada. Misalkan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kurikuler gitu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kalau misalkan di Kabupaten Kutai Timur ini adalah mandiri berubah, bisa Bapak Ibu sekalian menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang disediakan ya, yang disediakan Bapak Ibu sekalian yang disediakan di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Atau misalkan Bapak Ibu nanti di linknya nanti kita lihat bersama gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi mengapa IKM sebagai pilihan? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah boleh Bapak Ibu misalkan mandiri belajar, boleh mandiri berubah. Kalau mandiri berubah itu kita menggunakan tetapi kita dengan meniru yang sudah ada, menggunakan yang sudah ada tetapi dengan cara ATM, amati, tiru dan modifikasi. Atau kita mau mandiri berbagi. Artinya apa? Kita sudah menerapkannya secara penuh dan kita memberikan contoh-contoh kepada menggunakan contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah sebagai aspirasi saja, rujukan saja, ya. Tapi kita sudah bisa membuat sendiri, di mandiri berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi di sini ya untuk kurikulum merdeka ya ada kurikulum merdeka berkaitan dengan profil pelajar Pancasila di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Kurikulum-merdeka.go.id. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat sekarang misalnya. Ya, saya akan coba buka, mudah-mudahan ini bisa diakses oleh teman-teman sebentar Bapak Ibu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengakses ini contoh nanti yang bisa Bapak Ibu buka. Ya, kurikulum.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya, kurikulum itu di kurikulum. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini semua guru PAUD di Kabupaten Kutai Timur harus setiap saat membuka ini. Ini Bapak Ibu. Halo, apakah semuanya terlihat? Halo, Ibu moderator, apakah sudah terlihat share screen saya? Bapak Kabid, Pak Kasih, mungkin sudah terlihat ya Pak Kabid, Pak Kasih, mohon maaf ini. Baik Bapak Ibu, ini teman-teman yang harus kita pahami betul. Ini adanya di mana? Ada di tadi yang saya sampaikan, kurikulum.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, kurikulum.kemdikbud.go.id. Ada di situ. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di sini ada kurikulumnya. Ada Bapak Ibu mau belajar tentang pengembangan kurikulum. Kurikulum Merdeka 2013 darurat ada di sini. Kemudian rujukan dalam kurikulum Merdeka di sini Bapak Ibu. Kenali kurikulum merdeka. Kenali kurikulum merdeka. Tingkatkan kualitas pembelajaran. Pada tahun ajaran 2023-2024, kurikulum merdeka menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih. Nah, ya, Bapak Ibu misalkan di sini Bapak Ibu ingin lihat SK-nya. SK-nya bisa dilihat di sini. Bapak Ibu tinggal dilihat SK-nya. Ya, ada berkenaan dengan SK ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Untuk SK Oke, ini contoh SK. Nih, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini adalah SK. Di mana saja SK kita berkenaan dengan apakah kita itu masuk ke dalam kurikulum berbagi
dan sebagainya atau apa. Ini ada SK-nya di situ ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat di atas ya, rujukan kurikulum Merdeka. Kita lihat rujukannya. Kita rujukannya lihat. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat rujukan. Ada panduan pemetaan kemampuan fondasi dan konstruk pembelajaran aspek perkembangan. Ada misalkan kita ingin melihat ini panduan kerja lapangan, maaf, untuk kurikulum Merdeka untuk di PAUD, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini. Ya, misalkan nih panduan pembelajaran dan asesmen. Oke, panduan pembelajaran dan asesmen. Kita lihat. Ini panduan pembelajaran dan asesmen. Kita buka ya, panduan pembelajaran dan asesmen. Kita bisa lihat. Ini ada di situ Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalkan kita lihat yang PAUD. Nah, di sini PAUD itu misalkan rencana pembelajaran itu ada di sini. Ya, rencana pembelajaran di PAUD kayak gimana? Kita lihat misalkan Bapak Ibu rencana pembelajaran. Bisa kita lihat di sini. Oke, rencana pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, misalkan ini rencana pembelajaran. Untuk rencana pembelajaran itu pertama memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu memahami capaian, ya, capaian fondasi itu seperti apa. Itu ya, nanti kita bisa lihat sampai bahan ajarnya kayak gimana. Nah, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini Bapak Ibu, komponen minimum dalam rencana pelaksana pembelajaran RPP ada tujuan, langkah-langkah, ada asesmen. Dan ini adalah komponen minimum modul ajar. Dan ini Bapak Ibu, ini ada di dalam panduan tadi. Dan tadi panduan itu ada di mana? Panduan tadi ini adalah di dalam apa yang ada di dalam rujukan ini. Itu. Jadi ini rujukan ini. Panduan asesmen. Kemudian panduan penguatan profil pelajar Pancasila ada juga di situ Bapak Ibu. Panduan pengembangan kurikulum operasional KOSP ada di situ Bapak Ibu. Ini ada masing-masing ya. Jadi semuanya ada Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat. Ya sekali lagi, nah kita kembali misalkan di sini. Kita kembali ya, ini adalah rujukan. Ya, kita rujukan. Kita kembali misalkan ke beranda. Ya, kita kembali ke awal. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya ada di sini. Ya, lihat kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu. Nah, sekarang misalkan kita ingin lihat CP. Ya, kita ingin lihat CP, capaian pembelajaran. Di sini ada. Oh, ingin lihat capaian pembelajaran untuk PAUD. Bisa lihat Bapak Ibu capaian pembelajaran PAUD. Di sini capaian pembelajarannya. Ya, kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya. Ya, ada di sini. Kemudian kita kembalikan lagi. Ya, kita sudah melihat capaian pembelajaran. Bapak Ibu sekalian. Oke. Misalkan kita kembali di sini. Ya, kita kembali lagi. Tadi ya kurikulum Merdeka ya. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun ada di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ketika kita kembali ya, kita kembali ingin melihat semuanya ada di sini. Ya, panduan-panduan ada di sini Bapak Ibu ya. Kemudian tentang kurikulum, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, penyusunan kurikulum, perencanaan dan pembelajaran, ya, assessment. Ini lihat panduan. Semua dilihat panduan itu ada. Ya, semua dilihat panduan ada. Bapak Ibu, ada panduan seperti yang saya sampaikan tadi. Tuh, Bapak Ibu bisa melihat semuanya ada di sini untuk panduan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang terakhir ya, yang kita harus dilihat adalah platform Merdeka Mengajar. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah PME Bapak Ibu sekalian, platform Merdeka Mengajar yang nanti mungkin akan ada yang menjelaskan berkenaan dengan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada inspirasi-inspirasi di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian di sini, Bapak Ibu nanti akan ada inspirasi-inspirasi yang memang betul-betul bisa kita pahami bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu apa yang sangat saya hormati bahwa dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, dalam kebijakan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini, yang perlu saya sampaikan di sini, pertama Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu hendaknya menyusun dulu yang namanya KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, KOSP. Bapak Ibu harus menyusun KOSP. Ingat bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus disusun dulu. Kalau kita ingin implementasi, yang pertama ya di dalamnya ada karakteristik satuan pendidikan. Di dalam karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu itu ada 3 ya, ada karakteristik peserta didik, karakteristik pendidik dan tenaga pendidikan, dan karakteristik lingkungan pendidikan.
Kemudian yang kedua ada visi, misi, dan tujuan pembelajaran. Ingat, visi, misi, dan tujuan pembelajaran mengacu kepada karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pengorganisasian pembelajaran. Di pengorganisasian pembelajaran ada item apa? Pembelajaran intrakurikuler yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler di situ atau kegiatan muatan lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya tentang tema dan topik, ya topik-topik, ya itu makanya saya pakai topik misalkan itu di kegiatan intrakurikuler di pengorganisasian pembelajaran. Nanti di pengorganisasian pembelajaran itu Bapak Ibu sekalian kita memadukan antara topik dengan tujuan pembelajaran, itu ya. Kemudian Bapak Ibu nanti kita masuk ke perencanaan pembelajaran. Ingat, perencanaan pembelajaran itu tadi saya sampaikan boleh menggunakan RPP dan boleh menggunakan modul ajar yang seperti saya katakan tadi. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran intrakurikuler tadi, bahwa kegiatan pembelajaran intrakurikuler itu Bapak Ibu dilakukan, atau kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini dilakukan atau disiapkan untuk mencapai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pendidikan anak usia dini nanti akan Bapak Ibu lihat bersama dengan kawan-kawan nanti, ya, capaian pembelajaran fase pondasi. Ingat, kalau Bapak Ibu nanti dilihat apa capaian pembelajaran fase pondasi itu Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang yang bertanya, misalkan di sini, ya, ada orang yang bertanya kepada ibu, ya, ada yang bertanya kepada ibu bapak. Misalkan bertanya begini, ya Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya kepada Bapak Ibu misalkan. Ada yang bertanya kepada Bapak Ibu, ya, bertanyanya misalkan seperti ini, ya. Ada yang bertanya kepada Bapak Ibu, misalnya, ya, Bapak, Ibu, Ibu guru atau Ibu kepala, mohon maaf nih, kalau nanti anak saya masuk di sekolah Ibu, kira-kira anak saya itu akan seperti apa sih nantinya? Gitu Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang tua yang nanya seperti itu, inilah capaian pembelajaran yang harus kita lihat. Capaian pembelajaran di fase pondasi itu seperti apa? Ya, capaian pembelajaran di fase pondasi itu seperti apa? Bapak Ibu bisa melihat di situ, ya, bahwa capaian pembelajaran, kegiatan pembelajaran di fase pondasi itu untuk mencapai apa? Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di PAUD. Misalkan klik di PAUD, apa capaian pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran di PAUD itu seperti apa? Ya, tuh. Oke, Bapak Ibu, capaian pembelajaran di PAUD ini, ya, capaian pembelajaran di PAUD ini, gitu ya. Mana? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat capaian pembelajaran di PAUD. Maka Bapak Ibu terlihat enggak? Di sini bisa terlihat di tadi, ya, di kurikulum.kemdikbud.go.id, ya, gitu. Sebentar, Bapak Ibu sekalian, ini rumusan capaian pembelajaran, ya. Rumusan capaian pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ya. Pak, terlihat nggak Bapak Ibu? Oke, ini di sini Bapak Ibu. Misalkan rumusan capaian pembelajaran di PAUD. Pada akhir fase pondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif, ya, terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini Bapak Ibu rumusan capaian pembelajaran. Ya, kemudian capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Di sini Bapak Ibu, ingat, tadi Bapak Ibu ada 3. Ini 3, ada nilai agama dan budi pekerti, ini anak percaya kepada Tuhan, mulai mengenal dan seterusnya. Kemudian ada jati diri, anak mengenali, mengekspresikan. Nah, nilai agama dan budi pekerti kalau kita kenal dulu adalah nilai-nilai agama dan moral kalau dulu. Kemudian jati diri, di sini ada sosial emosional. Di sini ada fisik motorik, misalkan Bapak Ibu nih, di jati diri. Kemudian di dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, di sini ada kognitif, kemudian di sini ada seni, di sini ada bahasa, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah berkenaan dengan capaian pembelajaran, dan itu semua Bapak Ibu sekalian ada di dalam tadi kurikulum
www.kemdikbud.go.id. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kita sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasinya. Insya Allah semuanya ada. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan yang namanya PMM. Dan nanti teman-teman saya lihat di jadwal, teman-teman yang sudah hebat-hebat itu nanti akan membimbing Bapak Ibu sekalian membuat yang namanya KOSP, kemudian akan merancang pembelajaran. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di akhir pembelajaran itu, misalkan proses pembelajaran Bapak Ibu, ada assessment. Ada assessment. Bahwa assessment dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini saat ini ada dua. Ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Ya, assessment formatif dibagi dua. Ada assessment awal, kemudian ada assessment harian. Kemudian ada assessment awal dan assessment harian. Kemudian ada assessment sumatif. Nah, assessment sumatif itu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian nanti instrumen yang bisa kita gunakan, ya, instrumen yang bisa kita gunakan. Jadi tekniknya bisa kita menggunakan apa? Ya, untuk teknik assessment-nya. Misalkan Bapak Ibu, misalkan di situ kita menggunakan tekniknya adalah teknik penilaian performance, misalkan Bapak Ibu sekalian, ya, penilaian performance misalkan seperti itu. Teknik observasi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ketika kita melakukan teknik observasi dalam assessment-nya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen checklist yang bisa kita gunakan, anekdota record, misalkan Bapak Ibu sekalian, kemudian juga kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang lainnya, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah Bapak Ibu, bil khusus Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa disampaikan, gitu. Nanti teman-teman yang akan menyampaikan. Baik, Ibu moderator, apakah gimana nih? Halo. Ya, baik Pak Cep, cukup ya. Cukup. Halo Bu. Ya, halo Pak Cep. Ya, gimana Bu? Ya, Pak Cep, untuk materi kurikulum Merdeka PAUD kami pikir cukup, waktunya juga sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi ya Ibu. Mohon maaf nih kalau ngaret ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka ya Bapak Ibu ya, saat dimanapun kita ya. Mudah-mudahan apakah kita bisa bertatap muka di Jakarta, di kementerian, di direktorat, di Puskur ya Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan nih Bapak Ibu sekalian, jadi kebetulan kami juga di tim Kurikulum Merdeka di Pusat Kurikulum juga sedang mengembangkan sedang memperbaiki khususnya platform khususnya isi daripada ataupun modul Bapak Ibu bisa melihat juga di PMM. Sekarang kami sudah mencoba untuk mengupload modul-modul ajar ya di PMM yang baru, yang terstandar gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu nanti untuk menggunakan platform tersendiri. Sekali lagi terima kasih Ibu moderator, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Kasih dan terima kasih semua para pejabat di lingkungan Kabupaten Kutai Timur dan juga para pengurus IGTKI dan semuanya kawan-kawan para peserta. Sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi saja. Mohon maaf kalau waktunya saya tadi harusnya 1 jam, ini sudah jadi 1,5 jam. Terima kasih. Mohon maaf itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada